Nah, oke Kang. Ya, Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Semoga sehat terus juga Bang Kardi. Baru ketemu lagi kita. Iya. Terakhir kita ketemu kapan? Acaranya ini sejajar. Oh iya iya. Oh launching ya. Launching album. Itu terakhir tahun kemarin kali. Nah, Kang Firman kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya masih sama Bang, di media, mencari informasi, melayani publik. Kita harus ada pepatah kan ya, tak kenal maka tak sayang kan. Nah, kita kenalan dulu ya Bang Firman. Kang Firman ini seorang jurnalis, masih muda. Kang Firman ini jurnalis dari media apa? Kalau nggak salah awalnya jurnalistika kan Kang? Awalnya di jurnalistika. Coba Kang Firman ceritain tuh masuknya Kang Firman di apa dunia jurnalis. Ya kalau coba diurutkan lagi kayaknya ya, coba diurutkan lagi gitu. Waktu kecil kayaknya saya belum pernah coba menjawab cita-cita nanti ketika besar mau jadi apa. Jadi jurnalis kan nggak ada. Kebanyakan jadi polisi, TNI, jadi PNS lah, guru, dokter. Jadi wartawan kayaknya nggak ada. Tapi kalau misalkan saya coba ingat-ingat lagi, saya mulai tertarik ke dunia sebenarnya awalnya ke penulisan kan. Saya gabung di satu organisasi mahasiswa. Di situ saya jadi kepala divisi humas tuh. Humas itu hubungan masyarakat lah, banyak berhubungan dengan orang-orang di luar. Public relation. Terus saya di sana mungkin ada beberapa kegiatan yang kegiatan organisasi itu. Terus saya butuh laporan kan, laporan yang mungkin salah satunya untuk ke media, untuk publikasi. Dari sana mulai kenal sama teman-teman di media, dan akhirnya setelah dari situ ada senior yang tadinya mungkin tertarik sama itu, terus saya diajak gabung, jadi gabung di media. Tapi dari awalnya Kang Firman ada ketertarikan? Ada ketertarikan, ya emang ada ketertarikan, karena menurut saya wartawan itu profesi yang fleksibel dan membuka banyak peluang lain gitu, terutama dalam sisi jejaring. Karena ada, ya maksudnya dijamin lah untuk ketemu siapapun wartawan itu, ya diperbolehkan sepanjang yaitu untuk melayani kepentingan publik kan, untuk mencari informasi. Iya, setahu saya kan ini ya, Kang Firman tuh dulu kalau nggak salah kita ketemu tahun 2017. Benar nggak sih? Iya, 2017. Waktu itu Kang Firman sama salah satu kawan dari kolektif ketemu kan, kita ngobrol. Nah, Kang Firman kan waktu itu manajemen ya? Iya, di manajemen. Manajemen, terus Kang Firman ini loh apa? Setiap kita ngadain diskusi entah beda cerpen, terus ngobrolin masalah seputar sastra, ya selingkaran itulah. Kang Firman ini datang kan, terus pernah juga kan kita ketemu di aksi waktu itu ya, ya di aksi dan waktu itu ya tahun lalu 2019 ya. Nah itu kenapa nih Kang Firman ini manajemen tapi tertarik dengan sastra ataupun penulisan kan? Nah saya awalnya mikir gini Kang, karena emang Kang Firman ini rasa ingin tahunya banyak dan ingin pengen tahu lah dari beberapa keilmuan. Nah, mengambil jurnalis itu, jadi seorang jurnalis itu ya tadi karena emang ketertarikan dari situnya kan. Ini baru-baru waktu itu Kang Firman ikut diskusi nih. Kita diskusi cerpen Ryonosuke Akutagawa, judulnya Kappa. Diskusi nih cerpen nih kita nih Rikar, semua udah baca, Kang Firman belum, tiba-tiba muncul kan. Saya belum datang karena pengen ikut diskusi aja gitu. Nah itu kan ini ya apa namanya, yang seorang mahasiswa manajemen yang tahunya kita tuh manajemen itu angka nggak sih? Angka kan ya, soal angka kan ya. Datang gitu itu baru, tapi belum masuk tadi wilayah jurnalis karena tahun 2020 Kang ya. Dan itu udah sertifikasi PWI. Udah sertifikasi Dewan Pers. Jadi masuk ke PWI Tangsel atau Banten atau gimana nih ya? Tangsel. Jadi gak lama setelah masuk, mungkin 2 bulanan lah saya gabung di salah satu media online itu. Kebetulan ada pendidikan kan, ada bukan pendidikan pelatihan yang memang itu diharuskan oleh Dewan Pers. Setiap wartawan itu harus memiliki sertifikasi. Segala lama saya ikut, udah saya punya sertifikasi, lulus kan. Situ udah, jadi saya melakukan kegiatan jurnalistik di lapangan. Tahun berarti dari tahun sertifikasi tahun 2020. 2020. Ya.
akhir 2020. Medianya waktu itu masih jurnalistika ya? Masih jurnalistika. Saya waktu itu kemarin terakhir datang tuh yang Kang Firman 2 tahun lalu, yaitu kalau nggak salah ulang tahun buka bersama kan bareng ya sekalian. Tahun kemarin itu. Yang kedua, waktu ketiga sih? Yang ketiga. Oh iya ketiga waktu itu. Di sekitar Tangsel. Nah sekarang di mana? Sekarang masih situs berita online, cuman sekarang masih perapihan situsnya. Mungkin bulan depan di launching situsnya apa. Tapi ini kan ya apa namanya nyoba jam terbang yang lain. Nyoba yang lain. Yang masih muda coba-coba ya. Mungkin kalau buat anak jangan coba-coba. Iklan. Nah, kan dari basic kalau misalkan saya kan dulu sempat kuliah sastra kan Kang ya. Di sastra Indonesia itu ada yang namanya mata kuliah jurnalistika. Itu ada. Dan penulisan kreatif itu ada penulisan. Kalau sekarang penulisan kreatif, kalau dulu di kampus saya itu ada namanya penulisan populer. Nah itu salah satunya tadi untuk menulis berita ataupun jurnalis lah yang dunia-dunia itulah ya. Nah itu ada basic nih kalau saya mau jadi wartawan nih. Karena belajar walaupun dikit kan ya. Nah, Kang Firman manajemen ada penulisan itu. Mata kuliahnya belajar nggak? Tidak ada. Nggak ada. Itu kenapa bisa belajar? Nah, kan pasti ada kesulitan kan? Ada. Nah, kesulitan awal ketika jadi seorang jurnalis itu apa gitu kesulitannya? Kalau bicara background, kenapa tidak linear ya? Sekarang itu kan udah tidak begitu. Kita kuliah apa? Kerjanya apa? Banyak yang tidak linear. Pacar saya orang hukum nih, S2 dia jualan bakso malah. Malah justru kalau saya lihat lah, saya coba ngerenungin gitu, kenapa sih banyak wartawan, banyak jurnalis, terutama di Indonesia yang top-top sekarang kayak Najwa Shihab, terus mungkin Bang Karni Ilyas. Itu kalau mau kita lihat mereka itu tidak punya background jurnalis sebenarnya. Karni Ilyas itu hukum, Najwa Shihab itu hukum, Gunawan Muhammad itu kan seorang filsuf kan, filsafat kan. Jadi kalau di jurnalis itu mungkin kalau di Unpam tidak ada jurusannya ya. Mungkin sekarang komunikasi juga yang linear sama sastra kan tidak fokus ke sana. Malah justru menurut saya orang yang punya background agak spesifik seperti ekonomi atau hukum, dia tuh akan lebih mudah Bang ketika menjadi seorang jurnalis karena dia tahu seluk-beluk ekonomi, dia tahu seluk-beluk hukum. Jadi ketika dia ingin menjadi seorang jurnalis, dia tinggal belajar secara otodidak. Kalau dia konsisten, dia pasti bisa. Iya. Jadi bedanya mungkin saya belum pernah ngobrol sih ya sama orang yang lulusan jurnalistik. Sebenarnya mereka tuh di kampusnya belajar jurnalistik itu jurnalistik apa? Apakah hanya sekedar teori atau prakteknya begitu? Biasanya diselipkan ini ya di prodi-prodi tertentu lah ya jurnalistik. Mungkin ada beberapa kampus yang masih membuka jurusan jurnalistik, tapi saya kurang tahu mereka belajar apa. Tapi yang pasti kalau yang saya hasil baca ya, bukan hanya bukan dari hasil obrolan, mereka tuh belajar teori. Dan teorinya itu mereka ketika lulus itu tidak diarahkan untuk menjadi seorang jurnalis yang turun ke lapangan, tapi jadi seorang praktisi media. Jadi dia khusus untuk memerhatikan iklim media tuh sekarang kayak gimana gitu. Jadi bukan jadi seorang jurnalis hanya, tapi sebagai pemerhati media. Biasanya seperti itu. Jadi justru orang-orang yang memiliki background spesifik, ya, teknik, hukum, ekonomi, dia justru akan lebih mudah menjadi seorang jurnalis menurut saya itu. Saya juga berpikir nih Kang Firman tuh ya kalau dibilang mungkin aktivis, ya bisa dikatakan aktivis kan karena emang segala gerakan yang mahasiswa, gerakan mahasiswa masih ikut ormawa kan ya waktu itu ya. Kalau saya kan nggak ikut sama sekali ya, saya cuma gerakan kolektif di luar aja gitu. Nah saya berpikir tuh karena tadi pengalaman Kang Firman di ormawa yang tentu ada aktivitas gerakan-gerakan aktivis untuk kritik ini kan nggak bisa diartikan negatif juga kan. Maksudnya kita menginginkan sesuatu yang perubahan yang baru lah gitu, kalau nggak digeser dikit lah gitu biar lebih kena untuk semuanya kan lah ya. Gerakan seperti itu kritik atau apa. Nah media berita khususnya, nah itu di sejarah awal kan dipakai untuk mengkritik juga kan.
Yang awalnya tuh kalau kita belajar ke belakang tuh ada namanya yang di Bumi Manusia tuh ada Minke ya. Nah, Tirto Adi Suryo ya. Nah, Tirto Adi Suryo itu dia menulis keresahannya, terus gimana apa yang dia inginkan kan gitu ya di media yang sesuai agar waktu itu belum rakyat Indonesia kan masih orang-orang Nusantara itu tadi mendapat keadilan yang sama antara pribumi dan orang-orang Belanda kan gitu kan. Nah, saya ngeliat di situ. Nah, ini apa menurut Kang Firman nih? Saya mikirnya nih Kang Firman mungkin melihat kekuatan media nih. Kekuatan media makanya masuk media aja nih. Jadi untuk aktivitas seperti ini walaupun udah nanti nggak kuliah masih bisa nih gitu kan mengkritik lah gitu kan. Nah, menurut Kang Firman seberapa besar kekuatan media untuk entah politik entah kebijakan-kebijakan yang nggak berpihak terhadap ya segelintiran gitu. Iya, kalau kita mungkin bisa balik lagi ke fungsi media ya Bang. Trias politika itu kan yang namanya eksekutif, yudikatif sama legislatif itu kan mereka tidak akan berfungsi dengan maksimal, dengan optimal kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Nah, supaya masyarakat tahu itu, dia butuh yang namanya saluran untuk mengetahui apa-apa aja sih yang sedang mereka perbincangkan untuk membuat sebuah kebijakan di media itu, dia bisa masuk. Makanya pilar keempat demokrasi itu kan yang namanya pers kan, pers mahasiswa. Jadi kalau ditanya seberapa kuat, seberapa powerful, pers masih tetap bisa diandalkan gitu untuk mengontrol kekuasaan. Yang namanya fungsi pers itu salah satunya kan untuk sosial kontrol. Jadi dan sosial kontrol itu harus membutuhkan banyak dukungan dari masyarakat. Terus ya ada paket sih, siapa yang pesen paket? Lanjut Kang. Ya, jadi media masih sangat berpengaruh Bang sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk mungkin karena sebenarnya untuk mengakses kekuasaan itu kan, untuk supaya aspirasi rakyat itu sampai kepada kekuasaan itu membutuhkan corong yang melalui salah satunya media. Terus hubungannya kalau misalkan bicara kebijakan-kebijakan yang diinian sama kekuasaan juga, media cukup berpengaruh untuk memancing reaksi masyarakat sebenarnya ketika ini diberitakan itu sebelum diketuk palu ya. Artinya kalau masyarakat tahu karena hasil publikasi dari media, rakyat nanti pasti bergerak, pasti bereaksi, pasti merespon. Sebelum itu diketuk kan mereka memberikan tekanan pada kekuasaan supaya ini jangan sampai diketuk palunya atas kebijakan ini karena ada potensi merugikan. Tapi ada juga kan ya banyak ya media-media tuh yang berpihak terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin nggak pro rakyat, tapi juga ada yang lawannya. Cuman tergantung kan sekuat-kuatnya media sekarang netizen segala-galanya kan ya. Benar. Jadi kayak kemarin ada satu media yang di pemilu beberapa tahun yang lalu kan ya, ada media yang itu membuat dia ini saat bikin cover depannya itu majalahnya itu gambar Pinocchio kalau nggak salah kan. Nah itu mengejek jabat kan. Nah dan itu di Play Store di Play Store aplikasi media itu turun drastis. Ya itu benar kan ya waktu itu ya. Nah itu tadi netizen itu luar biasa juga kan kekuatannya. Dan sebenarnya pada akhirnya mengadu kan antara yang berpihak sama yang menolak kan gitu. Nah dan akhirnya muncul ada yang pro ada yang kontra kan. Akhirnya statement jurnalis yang jurnalis atau media yang dapat tadi pikiran-pikiran negatif dari masyarakat kan. Sama aja lu dibayar kan gitu kan bisa ya. Dibayar apalagi di masa kampanye. Tentu Kang Firman lebih paham kan ya tentang kampanye nih ini bisa jadi ladang uang nggak sih gitu kan ya. Tapi menurut pandangan Kang Firman gimana negatif thinking
publik yang entah apapun itu ya, tapi negatif gitu. Ya yang barusan disebutkan juga itu emang kontekstual gitu ya sebenarnya terjadi, dan emang sifatnya media itu dia independen. Independen itu kan bukan tidak netral kan. Independen itu ya artinya bukannya tidak berpihak, tapi ya harus berpihak kepada kebenaran. Dulu mungkin seperti yang tadi disebutkan, ada cover salah satu majalah yang apa namanya, itu sebenarnya satir aja kan. Iya satir. Itu hidungnya panjang, itu kan terinspirasi dari Pinocchio kan, yang sering panjang. Tapi kalau bicara pas periode Presiden Jokowi yang pertama, ada salah satu media besar yang memang dia independen, dan menurut saya itulah media itu tidak independen, itu bukannya tidak berpihak, dia harus berpihak kepada kebenaran, kepada yang benar gitu. Dulu kan waktu 2014 tuh rame-ramenya Pilpres, Jokowi Prabowo, meskipun akhirnya 2019 kan bareng juga. Salah satu media besar itu Jakarta Post, malah dia bikin surat kepada pembaca editorial bahwa dia berpihak kepada Joko Widodo karena ini. Balik lagi politik pada akhirnya. Iya. Dia fire media sebagai corong kampanye kepada salah satu calon, tapi dengan alasan gitu, pertimbangannya ini potensinya kalau ini terpilih ini, menurut saya itu yang paling fair. Karena walau bagaimanapun yang namanya independen itu bukan tidak berpihak, justru harus berpihak kepada, mungkin kalau itu seperti yang di ini sama Romo Magnis kan, yang lesser evil itu. Seenggaknya kalaupun yang buruk, ini buruknya agak mendingan lah gitu. Kayak begitu Bang. Ya kita balik lagi ke profesi tadi itu jurnalis. Profesi jurnalis itu kan apalagi yang awal ya, awal tuh orang bikin media tentu modal perlu jor-joran ya, salah satunya kita nggak bisa menghandle sendiri, itu sulit kan. Sulit banget menghandle sendiri, dia jadi penulisnya, dia pencari beritanya, dia yang edit juga, dia yang publish juga, itu sulit gitu, terlebih belum dapat sponsor atau apa gitu. Otomatis kalau ketika ada orang yang ingin bekerja di situ sebagai karyawan atau staff di situ, ya harus menahan perut lapar kan. Biasanya gitu kan. Nah, tapi kan ada beberapa keuntungan untuk sekarang. Kalau dulu kita terbatas informasi karena akses media sosial ataupun teknologi nggak semasif sekarang kan. Dulu itu mungkin sekitar 2013-an itu kan masih mungkin Facebook lah ya, masih ada Facebook lah ya. Nah kalau untuk sekarang udah lengkap dengan TikTok, IG, X, yang Twitter kan, dan lain sebagainya, itu udah lengkap banget. Jadi kayak salah satu berita, dia media besar lah, media besar di media online-nya, dia sering mengutip, dia kan mengutip berita dari warga. Ya, itu biasanya tuh ngambil dari akun-akun Instagram, ya apa? Namanya kalau nggak salah itu jurnalisme warga ya, sejenis jurnalisme warga. Bisa terbantu tuh, kayak misalkan contoh yang kemarin tuh yang di Pati. Yang di Pati itu apa, yang ngebakar ya? Sukolilo kan? Yang ngumpulin ya? Iya, yang mukulin sampai meninggal, ngebakar bus rental. Iya, rental mobil tuh kan. Terus yang di Tangerang tuh yang Kabupaten Tangerang tuh kayak ngancurin panggung ya. Nah, itu kan awalnya dari warga kan pasti ya. Terus bikin berita, entah itu beritanya portal berita Tangerang ataupun Kabupaten Tangerang ID kan biasanya tuh ya. Kalau di setiap daerah tuh biasanya ada. Jakarta Barat, Cengkareng aja ada gitu, yang skala kecamatan ya. Itu ada tuh. Nah, itu menurut Kang Firman gimana dengan jurnalisme warga sekarang? Menurut saya ini simbiosis sebenarnya, bentuk dari simbiosisme, terus modernisme media juga, di mana media arus utama sama media online yang dikelola media Instagram, media sosial, di mana semua warga memiliki akun. Sekarang itu dia udah bisa memberitakan breaking news, tapi hanya sebatas itu kan, hanya sebatas breaking news. Nah, maksudnya berita langsung lah. Dia menemukan kejadian apa, terus dia videokan, terus kasih teks, terus di-upload ke media sosial, terus diamplifikasi kan sama media-media besar. Menurut saya ini salah satu bentuk
simbiosis mutualisme antara media online sama media arus utama, dan itu bagus untuk perkembangan media, terutama jurnal. Ini sangat membantu jurnalis untuk melakukan kerja-kerjanya. Tapi kebanyakan yang jadi ininya kan si media atau jurnalis si media pers ini malas, dia tidak mau mencari lebih dalam lagi atas informasi yang disampaikan melalui media sosial. Harusnya ya dia harus mendatangi langsung lokasi, dia harus menginvestigasi langsung apa sebenarnya yang terjadi. Tapi karena sekarang mah kan banyak media itu medianya media online, jadi dia tidak membutuhkan waktu yang banyak. Malah mungkin kalau terlalu lama, dia keburu hilang nilai beritanya, tidak punya pembaca. Yang namanya media kan ketika mempublikasikan berita itu pengen dibaca banyak orang. Ketika ada saingannya mungkin yang udah naikin, terus dia karena harus ikut dulu, harus ke lapangan dulu, harus mencari informasi dulu. Jadi malah tertinggal. Tapi kebanyakan media sekarang sih, apalagi peristiwanya itu jadi sorotan, dia berburu informasi terbaru. Kayak kemarin kan kejadian yang di Tangerang itu, baru kemarin kan ketangkepnya si panitia yang membawain. Itu semua media ya ikut polisi, ikut mengawal polisi, ikut turun ke lapangan. Itu menurut saya sehat sebenarnya. Jadi kalau misalkan media sosial itu bisa menggeser media pers, menurut saya tidak, malah justru menguntungkan ketika kita ingin menggunakan, malah justru saluran distribusi dari media online itu ya dia harus ke media sosial juga untuk mendistribusikan informasi yang dia dapatkan. Ya, karena yang nggak bisa menggeser karena sesuai dengan aturan Undang-Undang 40 tahun 99 yang Undang-Undang pers ada kan ya. Maksudnya itu beberapa syarat jadi pers. Tapi secara nggak langsung mungkin ya tadi benar kata Firman, memudahkan para jurnalis gitu kan untuk mendapatkan berita. Dan masyarakat pun sebenarnya kita balik lagi ya, positif negatifnya tuh balik lagi ke individu kan. Ada yang mungkin langsung percaya langsung, tapi ada juga yang detail, dia cross check dulu itu berita-berita dari jurnalisme warga itu kan. Nah, kalau saya pikir ya Mas, dulu kan mungkin media alternatif itu Zain kan ya. Zain, tapi itu ada di kolektif ataupun di komunitas-komunitas bawah tanah kan namanya. Bicara tadi undang-undang, teman-teman ada yang mau nanya nggak tuh soal undang-undang? Mau nanya undang-undang? Ya paling itu sih kan terkait sama yang apa ya, yang lagi ngehits lah mengenai undang-undang penyiaran, revisi undang-undang penyiaran dari undang-undang penyiaran sebelumnya yang tahun 2002 ya. Itu bagaimana menurut Kang Firman terhadap rancangan undang-undang yang baru itu? Mungkin dianggap problematika ya saat ini karena memang ada beberapa pasal yang dianggap kontradiktif sama undang-undang penyiaran, juga undang-undang pers ya. Itu mungkin yang paling cukup bermasalah itu terkait hak dari jurnalistik itu sendiri, wartawan itu sendiri, sama ini ya Kang, kalau saya tuh sempat baca berita juga terkait penyelesaian sengketa dari, kalau di pers itu ada yang namanya Dewan Pers itu kan biasanya yang mengawasi ya, tugasnya itu kan mengawasi permasalahan yang ada jurnalistik ini. Kalau di Notaris juga setiap profesi itu pasti ada dewan pengawasnya gitu ya. Nah, kalau ini sedikit saya belum tahu banyak gitu, maksudnya kayak sebenarnya kalau di Notaris itu kan misalnya Notaris melanggar kode etik Notaris atau melanggar kewajiban dia, itu dia ingin dulu nih diurusin dulu sama pengawasnya gitu, apakah dia melanggar sebatas apa, kemudian ada sanksi administrasi, ada tahapan lah gitu. Nah, terkait rancangan undang-undang ini kan kayaknya menyinggung juga untuk apabila ada permasalahan terkait jurnalistik itu diselesaikan atau diurusi oleh KPI, bukan lagi sama Dewan Pengawas Pers. Nah, menurut Kang Firman itu gimana? Yang pertama mungkin harus kita ketahui bahwa undang-undang yang memang problematik ini
sekarang ditunda. Oh, ditunda. Karena udah ditunda. Udah Ya, karena banyak yang orang yang tidak setuju karena mengancam kebebasan pers ya. Terus ada salah satu poin yang emang harus sama-sama kita tolak, yaitu media tidak boleh mempublikasikan karya investigatif kan. Padahal justru yang paling relevan seorang jurnalis itu sekarang ya harus investigasi. Ketika berita langsung, breaking news itu harus udah diambil alih sama netizen, oleh warganet. Semua orang sekarang punya media kan. Dia tinggal memvideokan, memfoto, terus memberikan narasi, redaksi, mereka upload, udah bisa jadi langsung informasi yang berguna kan untuk masyarakat. Tapi di balik itu semua kan itu menjadi tugas seorang jurnalis untuk mencari informasi lebih detail, lebih berimbang dan lain-lain, kan itu tugas jurnalis. Jadi ini harus sama-sama kita tolak gitu, karena pasti mengancam kebebasan pers ya, mengancam hak orang untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya juga. Itu mungkin yang pertama. Terus terkait dengan siapa sih lembaga yang berhak ketika ada narasumber yang dirugikan kan. Yang pertama kan maksudnya yang utama, produk jurnalistik itu kan harus berimbang. Ketika ada orang yang dirugikan, si narasumber atau siapapun yang merasa dirugikan, dia berhak melaporkan. Melaporkannya itu tidak bisa langsung ke kepolisian tadinya, harus ke Dewan Pers, dan Dewan Pers ini yang nanti akan menguji sebenarnya produk berita yang dipublikasikan sama media ini tuh udah sesuai dengan kode etik atau belum. Jadi dia tuh nggak bisa ucap langsung ke KPI ya? Enggak langsung. Nggak bisa diambil alih. Enggak bisa. Ya. Karena itu ini apa namanya? Ini produk dari reformasi juga kan, salah satunya kan undang-undang pers. Jadi setiap ada sengketa terkait pers harus diadili sama Dewan Pers. Dewan Pers yang nanti akan menguji apakah ini udah sesuai dengan kaidah, kode etik dan lain-lain. Kalaupun tidak, ya tadi benar kayak mungkin di notaris itu ada sanksinya bisa beberapa administrasi atau teguran, atau mungkin kalau memang udah kelewatan bisa saja si medianya dibekukan atau si wartawannya tidak boleh lagi melakukan peliputan seperti itu. Jadi memang ya dinamakan memang prologasi memang semasalah itu ya, maksudnya memang nggak bisa yang ucuk-ucuk langsung KPI pegang, sedangkan di undang-undang penyiaran itu sendiri ya ada jelas fungsi KPI seperti apa gitu. Betul. Ya. Dan ada undang-undang pers itu sendiri, gitu, ada Dewan Pengawasnya itu sendiri. Oke. Kayaknya udah stop, udah berapa menit? Urusan lain tadi kayaknya ada 1 jam. 1 jam. Udah 1 jam sampai di sini deh Kang. Terima kasih malam juga. Ya, saya yang terima kasih. Karena emang kita kan emang dari satu lingkaran yang sama, yang isinya tuh orang-orang yang doyan ngopi kan. Ngopi emang ngobrol ya, kadang sampai subuh, sampai pagi kita ngomongin revolusi. Bangunnya sore ya. Dan revolusinya kapan? Oke, terima kasih.